Pernah nggak ya lo ngerasa sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan? Tinggal bikin status, rekam video, atau lempar opini di medsos, tiba-tiba dia jadi sumber berita. Masalahnya, makin banyak yang ngomong, makin susah bedain mana fakta, mana cuma cerita bumbu-bumbu. Aneh ya, informasi sekarang bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang paling rame. Coba lo pikir, kalau semua orang bisa bikin versinya sendiri tentang kebenaran, berarti kebenaran itu sendiri masih ada atau udah hancur jadi ribuan potongan kecil yang saling bertabrakan. Dan kalau gitu, kita ini sebenarnya percaya sama fakta atau cuma cari yang paling cocok sama kepala kita? Lo sadar nggak? Sekarang kita hidup di zaman di mana informasi udah kayak banjir bandang. Dikit-dikit ada berita masuk ke layar HP, notifikasi nongol tiap menit, timeline lo penuh dengan orang yang sok tahu, sampai akhirnya lo bingung, mana sih yang benar? Dulu, orang harus nunggu koran pagi atau berita TV malam buat tahu apa yang lagi terjadi. Sekarang, satu kejadian bisa langsung viral dalam hitungan detik. Dan bukan cuma media besar yang ngomong, orang random yang lagi nongkrong di warung kopi pun bisa bikin narasi. Masalahnya, informasi yang deras bukan otomatis berarti kualitasnya bagus, justru kebalikannya. Makin banyak orang ngomong, makin banyak versi cerita yang berseliweran. Satu fakta bisa ditarik ke sana, dipelintir ke sini, ditambahin bumbu biar lebih dramatis. Dan tragisnya, seringkali yang viral bukan yang paling benar, tapi yang paling emosional. Lo tahu sendiri, orang lebih gampang nge-share sesuatu yang bikin marah atau takut ketimbang sesuatu yang datar tapi akurat. Ini bikin kita masuk ke fase krisis percaya. Lo bukan lagi mikir apa benarnya, tapi gue percaya sama siapa. Orang jadi milih-milih media sesuai sama bias mereka. Kalau cocok sama pikiran mereka, langsung dipercaya. Kalau enggak, langsung dicap hoaks. Jadi, masalahnya bukan lagi sekedar hoaks lawan fakta, tapi bias lawan bias. Contoh gampang, ada isu politik. Media A bilang begini, media B bilang begitu, influencer C bikin video nangis-nangis, sementara akun anonim di Twitter nulis thread panjang seakan-akan paling tahu dalamnya. Mana yang lo percaya? Kalau lo udah punya pandangan tertentu, lo pasti condong ke versi yang sesuai sama lo. Jadi sebenarnya kita jarang banget netral. Kita lebih sering nyari validasi, bukan kebenaran. Dan itu yang bahaya, karena kalau semua orang sibuk bikin versinya sendiri tentang realita, pelan-pelan kebenaran itu kehilangan bentuknya. Bukan hilang, tapi hancur jadi potongan-potongan kecil. Pertanyaannya, di tengah kekacauan ini, gimana cara kita bisa tetap waras, gak ikut hanyut sama banjir informasi yang gak jelas? Pernah gak lo ngerasa kayak gini? Karena sesuatu ramai dibicarain, otomatis lo mikir, oh berarti ini benar. Padahal, ramai bukan berarti valid. Itu yang disebut ilusi kebenaran. Otak kita punya kebiasaan aneh. Makin sering sebuah informasi diulang, makin besar kemungkinan kita percaya, meskipun itu salah. Dan di era sekarang, algoritma media sosial justru memperkuat ilusi ini. Coba lo bayangin, ada satu berita setengah matang. Orang pertama posting, dapat 1000 like. Besoknya, ratusan akun lain repost dengan versi yang lebih bombastis. Lalu masuk ke grup WhatsApp keluarga, ditambahin kalimat katanya udah pasti. Akhirnya, berita itu kayak bola salju. Makin besar, makin gak bisa dibedakan mana fakta, mana bumbu. Padahal yang bikin viral bisa aja bukan kualitas informasinya, tapi emosi yang ditimbulkan.
contoh nyata. Lo pasti pernah lihat isu tentang kesehatan, politik, atau gosip seleb. Misalnya ada headline, minum kopi tiap hari bisa bikin umur lebih panjang. Karena enak didengar, langsung disebar. Padahal, riset aslinya mungkin bilang ada korelasi kecil dengan faktor lain. Tapi siapa peduli detail? Orang lebih suka versi singkat yang dramatis. Nah, di titik ini, banyak orang akhirnya menyamakan suara terbanyak dengan kebenaran. Kalau ribuan orang ngomong hal yang sama, otak kita capek buat nyecak ulang, jadi langsung percaya aja. Dan ini bahaya banget, karena kebenaran bisa dikubur oleh opini yang bising. Kalau ditarik ke psikologis, ini namanya efek social proof. Kita cenderung percaya sesuatu karena banyak orang kelihatan percaya. Masalahnya, kalau yang dipercaya salah, otomatis kita ikut salah rame-rame. Sama kayak orang masuk jalan tol yang macet parah cuma karena ngikutin mobil depan, padahal ada jalur lain yang lebih lancar. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa nyaring kebenaran di tengah kebisingan ini? Jawabannya bukan dengan stop konsumsi informasi, tapi dengan melatih kesadaran bahwa rame itu bukan jaminan benar, bahwa suara terbanyak bisa aja salah, dan bahkan kadang justru kebenaran ada di tempat yang paling sepi, gak banyak dilirik orang. Kalau tadi kita bahas gimana keramaian bisa bikin kita salah nangkap kebenaran, sekarang kita geser ke sisi yang jarang dilihat, kesunyian. Karena di dunia yang ribut banget kayak sekarang, sepi itu sering dianggap gak penting, bahkan ngebosenin. Padahal justru di situ sering ada jawaban yang kita cari. Lo pernah gak lagi scroll medsos terus tiba-tiba berhenti karena ngerasa overload? Kayak semua orang ngomong, semua orang punya opini, semua orang ngegas dengan versinya sendiri. Nah, momen berhenti itu sebenarnya refleksi kecil. Gue butuh jeda. Itu tanda bahwa otak lo udah kebanyakan informasi. Masalahnya, banyak orang takut sama sepi. Begitu ruang jadi tenang, langsung buru-buru nyari distraksi. Bukan notif, dengerin musik, atau cari tontonan. Padahal, sepi itu bukan musuh. Sepi justru ruang kosong yang bisa lo isi dengan hal yang lebih jernih. Kalau kita tarik ke psikologis, ada istilah cognitive rest, istirahat buat pikiran. Saat kita gak diserang ribuan input, otak punya kesempatan untuk mencerna, memilah, dan menemukan pola. Nah, seringkali kebenaran justru nongol di momen ini. Kayak puzzle yang tiba-tiba lengkap begitu kita berhenti maksa nyari. Coba lo ingat lagi, kapan terakhir kali lo dapat ide bagus atau aha moment? Mungkin bukan pas lo lagi baca komentar netizen, tapi pas lagi mandi, jalan santai, atau bahkan pas lagi bengong. Kenapa? Karena di momen sunyi itu, pikiran punya ruang untuk ngasih tahu hal yang lebih dalam. Masalahnya, kita sering salah kaprah, mikir kalau sesuatu gak viral berarti gak penting. Padahal, beberapa kebenaran hidup paling besar justru gak pernah masuk trending topik. Lo gak bakal nemu di For You page. Lo cuma bisa nemu pas lo berani diem, berani mikir sendiri. Jadi, kalau semua suara di luar terlalu berisik, coba kasih kesempatan buat suara kecil di dalam diri lo. Kadang, kebenaran gak butuh spotlight, gak butuh sorak-sorai. Dia cukup duduk tenang di pojok, nunggu lo berani nengok. Kalau lo perhatiin, kita hidup di zaman di mana semua orang pengen suaranya didengar. Semua orang ngerasa punya kebenaran. Semua orang ngerasa wajib kasih opini. Tapi gini, semakin banyak suara, semakin gampang kita kelewat inti sebenarnya. Kayak konser besar, suara gitar, drum, dan vokal nyampur. Sampai-sampai lo nggak bisa nangkap lirik lagu yang sebenarnya pengen disampaikan.
Itu juga yang sering kejadian dalam hidup. Kita dengerin kata orang tua, kata teman, kata bos, kata influencer, sampai-sampai suara kecil dari diri kita sendiri ketindih. Kita malah sibuk ngejar validasi, bukannya ngejar kejelasan. Pertanyaannya, kalau semua orang ribut, gimana lo bisa tahu mana yang benar-benar penting? Di titik ini, refleksi jadi kunci. Bukan berarti lo harus cabut ke gunung dan hidup kayak pertapa. Tapi lo perlu bikin ruang buat diem, buat dengerin ulang isi kepala lo sendiri. Karena kalau enggak, lo bakal terus jadi penumpang di kapal orang lain, bukan kapten di kapal lo sendiri. Ada kalimat bagus dari Blaise Pascal, semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuan duduk diam sendirian di kamar. Kedengaran sederhana, tapi dalam. Karena sunyi itu bukan sekedar hening. Sunyi adalah ruang buat jujur sama diri sendiri. Sekarang bayangin gini, kalau hari ini lo berhenti sebentar dari semua kebisingan, apa yang bakal lo temuin? Mungkin jawaban dari pertanyaan yang udah lama lo simpan. Mungkin keberanian buat ngambil keputusan yang lo takutin. Atau mungkin sekedar rasa lega karena akhirnya lo berhenti ngejar ekspektasi orang lain. Dan disinilah refleksi terakhirnya. Kebenaran itu gak selalu datang dari suara paling keras, dari yang paling ramai, atau dari yang paling sering diulang. Kadang, kebenaran itu justru muncul di tempat yang paling sepi, saat semua pintu kerasa ketutup, saat lo merasa sendirian. Itu bukan tanda lo kalah, tapi tanda lo dikasih kesempatan buat benar-benar dengar. Jadi, sebelum lo ikutin suara orang lain, coba kasih kesempatan buat dengar suara lo sendiri. Bisa jadi, justru di situ ada arah yang lo cari dari dulu. Oh iya, sebelum video ini gue tutup, gue ingetin sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe biar channel ini bisa terus berkembang dan kita sama-sama punya ruang buat ngobrol, mikir, dan nemuin jawaban yang sering ketutup sama kebisingan hidup.